Hai semuanya, terimalah salam dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, teacher Jumadi dan teacher akan mengajar kalian untuk mata pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Teacher mengucapkan selamat kepada Ananda yang saat ini telah naik dari kelas 3 dan ke kelas 4. Karena di kelas 3 Ananda semua belajar dengan teacher Widya, dan di kelas 4 sampai 5 dan 6 Ananda semua akan belajar dengan teacher Jumadi. Oke, sebelum kita memulai belajar atau sebelum kita memulai materi pelajaran kita pada hari ini, teacher akan mengajak kalian semua untuk mendengarkan lonceng kesadaran. Sudah paham semuanya ya tentang lonceng kesadaran? Baik, mari kita dengarkan, mari kita bersama-sama dengarkan lonceng kesadaran. Silahkan duduk dengan rileks, dengan tenang, dan dengarkan bunyi dari lonceng kesadaran yang akan teacher bunyikan. Oke, sudah siap? Mari kita mulai. Setelah kita bersama-sama mendengarkan lonceng kesadaran, teacher yakin kalian sudah siap untuk belajar dan lebih siap untuk berkonsentrasi dalam menerima materi yang akan teacher sampaikan. Ananda semuanya di kelas 4 pada semester pertama ini kita akan membahas tentang masa remaja dan masa berumah tangga Pangeran Siddhartha. Dan di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang masa remaja Pangeran Siddhartha. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Pangeran Siddhartha ini seorang putra mahkota. Sebagai seorang putra mahkota dari sebuah kerajaan, Pangeran Siddhartha pasti diperlakukan dengan baik dan dengan istimewa. Pada saat itu, salah satu kemewahan yang dimiliki oleh Pangeran Siddhartha adalah Pangeran Siddhartha ini dibuatkan 3 istana oleh ayahnya. Siapa yang tahu nama ayahnya? Raja Suddhodana. Oke, good. Raja Suddhodana ini membuatkan 3 istana. 3 istana ini digunakan ketika musim yang berbeda-berbeda. Istana pertama adalah Istana Rama. Istana ini digunakan ketika musim dingin. Istana yang kedua ini Istana Surama. Istana yang digunakan ketika musim panas. Dan yang ketiga Istana Suba. Istana yang digunakan ketika musim hujan. Selain memberikan 3 istana tersebut, Raja Suddhodana melihat bahwa Pangeran Siddhartha ini sudah mulai dewasa. Kemudian Raja Suddhodana ini juga mulai khawatir dengan ramalan yang dilakukan oleh Petapa Asita yang menyatakan bahwa nantinya Pangeran Siddhartha ini akan menjadi Buddha. Atas petunjuk dari penasehat kerajaan Raja Suddhodana, maka Raja Suddhodana berniat untuk menikahkan Pangeran Siddhartha. Dan pada saat itu Pangeran Siddhartha masih berusia 16 tahun. Maka setelah itu Raja Suddhodana kemudian mengundang putri-putri dari seluruh negeri agar datang ke istananya, agar putranya dapat memilih siapa salah satu dari putri-putri kerajaan lain itu yang nantinya akan menjadi istri Pangeran Siddhartha. Pada saat itu tradisi di India ketika mengundang orang untuk hadir, maka harus memberikan kalung kepada tamu yang diundang. Pada saat upacara pemberian kalung, Putri Yasodhara yang merupakan sepupu dari Pangeran Siddhartha ini datang
terakhir. Dan karena semua kalung telah dibagikan ke putri-putri yang datang terlebih dahulu, akhirnya Pangeran Siddhartha melepaskan kalung yang dipakainya, kemudian diberikan kepada Putri Yasodhara. Nah, selain memberikan kalung kepada Putri Yasodhara, ya, Pangeran Siddhartha juga melepaskan cincin yang ada di tangannya, dan kemudian cincin ini dipakaikan kepada Putri Yasodhara. Melihat kejadian itu, kemudian ya, Raja Suddhodana mengirimkan pesan kepada orang tua Putri Yasodhara, yaitu Raja Subhabuddha. Saat menerima pesan dari Raja Suddhodana, orang tua Putri Yasodhara ini menolaknya. Karena apa? Menurut orang tua, ayah dari Putri Yasodhara, bahwasanya Pangeran Siddhartha ini terlalu dimanjakan. Ya, karena terlalu dimanjakan, makanya Pangeran Siddhartha ini tidak memiliki kemampuan, baik itu kemampuan dalam tata negara maupun kemampuan dalam bela diri dan juga kemampuan yang lainnya, sehingga Pangeran Siddhartha ini dianggap tidak layak untuk menjadi menantu dari Raja Subhabuddha. Saat mendengar penolakan tersebut, kemudian Raja Suddhodana menjadi sedih, ya. Karena melihat Raja Suddhodana menjadi sedih, tentu saja Pangeran Siddhartha kemudian bertanya kepada Raja Suddhodana, "Ayah, kenapa ayah bersedih?" Kemudian Raja Suddhodana menyampaikanlah bahwa terjadi penolakan yang dilakukan oleh orang tua Putri Yasodhara karena menganggap Pangeran Siddhartha ini tidak layak dan tidak memiliki kemampuan. Demikianlah materi yang teacher sampaikan tentang masa remaja Pangeran Siddhartha. Ya, setelah ini teacher berharap Ananda bisa membuat sebuah kesimpulan dari apa yang telah teacher sampaikan, dan teacher tetap berharap Ananda semua semangat dan giat di dalam belajar serta tetap memiliki sifat dan sikap yang baik kepada siapapun, sikap hormat, ramah tamah, dan sopan santun. Baiklah, demikianlah apa yang telah teacher sampaikan pada materi hari ini, dan teacher akhiri dengan sampai sata bawantu suki tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.